kepercayaan mengenai dewa jodoh yang lebih sering disebut sebagai Yesialor kan, atau orang tua di bawah rembulan, diyakini kini sedang rajin menebar benang sutra merah sebagai sebuah ikatan jodoh. Nah, oleh karenanya Anda para lajang dan juga para duda dan janda diharapkan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini. Dengan tidak berketergantungan pada naluri bisnis akan meningkat signifikan. Alhasil, keseimbangan antara logika dan naluri pada PGW ini lebih mudah tercapai ketimbang sebelumnya. Nah, untuk itu, kecenderungan mudah tersinggung yang turut meningkat patut Anda kendalikan pula. Juragin hoki yang baik hati, para sahabat Sonora dimanapun Anda berada, juga tentunya para penyimak yang mempedomani buku dan kalender yang saya tulis, juga Anda semua yang tidak pernah ketinggalan ya menyeksamai video pada YouTube channel Radio Sonora, Feng Shui Enthusiast, dan juga YouTube channel Kang Singfat. Tanpa terasa, kita telah memasuki bulan ke-8 Imlek. Bulan ke-8 Imlek berentang waktu 30 hari. Mulai tanggal 27 Agustus 2022 sampai 25 September 2022. Kata kuncinya, ambisi tegas, sepak terjang berkelancaran. Namun sebelum itu, pada PGW tentu saja Anda sudah pahami. Setiap PGW berdasarkan kalender lunar tentunya, ada yang disebut sebagai festival musim gugur atau yang biasa juga disebut Mid-Autumn Festival, dan yang memasyarakat seringkali disebut sebagai Festival Kue Tiong Chiu Pia. Nah, masa tersebut memang ditandai dengan, kalau Anda melihat ke bulan sedang purnama, bulat penuh. Seolah-olah bulan tersebut tampak lebih besar dibandingkan pada bulan Imlek lainnya. Ya. Nah, itu sebabnya juga dirayakan sebagai rasa syukur daripada orang-orang zaman dahulu hingga sekarang. Nah, rasa syukur tersebut terlepas daripada mitos yang beredar, tentu saja disemarakan pula dengan beragam penganan. Penganan apa? Seperti tadi sudah disampaikan, dengan kue Tiong Chiu Pia, ya. Dan kalau sudah saatnya, tentu saja diproduksi besar-besaran dan banyak mudah Anda temui di pasaran. Ada juga yang menyebutnya sebagai festival Chong Chiu Chie, ya, Mooncake Festival, ya, perayaan kue bulan. Pada tahun 2022 ini, yaitu kalau kita berbicara simbolisasi Sio, maka pada tahun macan air Imlek 2573, PGW Capgo tersebut, ya, PGW Capgo itu bulan 8 tanggal 15, ya, bertepatan dengan saat weekend, yaitu pada hari Sabtu 10 September 2022, ya.
Tadi sudah dikatakan memang ada legenda atau mitos mengenai Hou Yi dan Chang'e. Hou Yi yang memanah berbagai matahari yang dulu banyak sekali gitu ya. Itu hanya mitos belaka ya. Dan masalah ini tentu saja tidak akan kita bahas kembali karena akan membuang waktu saja. Dan Anda bisa kalau mau tahu silakan menyeksamai video Pegue di tahun kerbau logam Imlek 2572. Namun di samping itu justru saya mau mengingatkan Anda bahwa pada video Pegue tersebut saya ada menyinggung pentingnya muda-mudi untuk memanfaatkan era Pegue sebagai upaya mencari jodoh sambil menikmati manisnya sang kue bulan. Padahal tahun lalu bukan tahun berunsur air, melainkan berunsur logam. Di tahun yang berunsur air, seperti telah dikemukakan pada buku dan video tahun macan air, merupakan era yang lebih didominasi perasaan, di mana gejolak cinta pun syarat di dalamnya. Ya, mengingat hal itu dan menggarisbawahi kepercayaan mengenai dewa jodoh yang lebih sering disebut sebagai Yesialau kan, atau orang tua di bawah rembulan, diyakini kini sedang rajin menebar benang sutra merah sebagai sebuah ikatan jodoh. Nah, oleh karenanya Anda para lajang dan juga para duda dan janda diharapkan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini. Nah, untuk itu saya juga telah membuat video mengenai ramalan jodoh yang berlaku untuk masa Pegue dan Kaugue di tahun macan air Imlek 2573 yang berentang waktu mulai 27 Agustus 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022. Semoga Anda semua, baik para lajang, duda, janda, bisa menemui jodoh Anda yang berkecocok selarasan. Di masa Pegue ini, juragan, ada 5 hal yang hendaknya Anda pedulikan secara umum. Ya, di samping nanti akan saya kemukakan secara sio masing-masing. Secara umum, kemampuan meyakinkan pada era Pegue ini pada umumnya lebih bersifat masif dan terukur, ya. Kecenderungan berputus asa hingga melepas bidikan atau tujuan cenderung makin mengecil, ya. Jadi berputus asa itu kecenderungannya mengecil dan Anda patut memasifkan kemampuan Anda dalam meyakinkan sesuatu. Kemudian masalah bersikap logis. Dengan tidak berketergantungan pada naluri bisnis akan meningkat signifikan. Alhasil, keseimbangan antara logika dan naluri pada Pegue ini lebih mudah tercapai ketimbang sebelumnya. Masalah kedisiplinan. Walaupun kedisiplinan belum dapat diacungkan jempol, konstanitasnya sudah mulai terlihat, nggak bergerak dia, masih oke lah. Pebisnis yang maksimalkan kecermatannya tentu saja akan memperoleh rezeki yang jauh lebih baik. Apa ada kejutan khusus? Oh, kendati belum ada kejutan khusus. Jadi kalau kejutan-kejutan khusus belum ada, ambisi masih boleh dibilang masih biasa-biasa saja, ya. Ambisi masih dibayangi keraguan, bahkan ketegasan menorehkan target berkepastian akan bersumbangsi besar pada peningkatan kesuksesan. Oleh karenanya, jadi Anda harus tegas dalam menorehkan target yang berkepastian. Buatlah rencana yang jelas, ya. Patut berpikiran logis agar target bisnis takkan keluar dari batas-batas kemampuan. Bagaimana mengenai kreativitas? Sangat melonjak tinggi, ya. Dan oleh karenanya Anda yang memperoleh kreativitas yang
mencuat walaupun itu terencana sudah lama ataupun mendadak, patut ya kreativitas tersebut diimplementasikan seobjektif mungkin. Nah, untuk itu kecenderungan mudah tersinggung yang turut meningkat patut Anda kendalikan pula. Ya, 5 poin tadi tolong digaris bawahi dan dijadikan pedoman. Setelah ini saya akan menyampaikan pandangan peruntungan mengenai sio Anda. Sio macan. Buang pesimistis, gelorakan semangat demi sebuah pemulihan. Apapun yang terjadi pada cheat gue yang lalu, walaupun hambatan menindih erat sekalipun, Anda jangan pesimistis. Bulan yang satu ini memberikan peluang bagi Anda untuk bangkit, asalkan Anda mau menggelorakan semangat Anda. Ya, pulih juga akan lebih cepat. Tak ada salahnya bertahap dalam pengejaran agar tiada pemborosan. Jadi Anda jangan gerasa-gerusu. Kalau gerasa-gerusu, dana yang dikeluarkan tentu tidak terarah dengan baik, dan itu tentu saja adalah pemborosan yang semestinya tidak terjadi. Hindari gebrakan mendadak agar kelak tak terkecoh perspekulasian. Jadi, walaupun potensi bisnis Anda meningkat di bulan yang satu ini, gebrakan yang mendadak jangan, karena dikhawatirkan Anda akan terjerumus ke dalam berbagai aksi perspekulasian. Oke? Sukses selalu. Sio kelinci. Hindari sikap takabur, patut rendah hati demi jaga kekompakan. Kalau dikatakan sikap takabur jangan dan harus dihindari, berarti ada sesuatu yang patut diwaspadai benar agar tidak mendera eksistensi Anda. Anda harus lebih teliti dan seksama dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, untuk itu Anda jangan angkuh, patut rendah hati agar kekompakan tidak akan tergoyahkan, sehingga pertahanan Anda akan mampu menjaga deraan sebagaimanapun hebatnya. Tahapkan segala sesuatu agar tiada kesempatan terlepas dari bidikan. Ya, segala sesuatu itu harus bertahap agar kesempatannya tidak terlepas. Jadi jangan mau ini mau itu. Bulan Imlek yang ke-8 Anda perlu lebih mengekang aksi Anda. Alasan pembenaran patut dicampakkan agar kekeliruan terminimalkan. Jadi apapun yang terjadi, Anda jangan pernah mencari alasan. Anda harus bersikap gentle menghadapi segalanya agar kelak di kemudian segala kekeliruan tidak akan membesar, melainkan terminimalkan. Sukses selalu. Sio naga. Etika makin patut diindahkan demi upaya yang tiada hambatan. Jadi, kalau etika Anda indahkan, dukungan mencuat di mana-mana. Sehingga apapun yang Anda kerjakan akan memperoleh dukungan yang besar. Ya, tolong ini dicamkan benar. Stabilkan kejaran agar kesempatan emas takkan lepas dari genggaman. Ya, kejaran jangan
kurangi, juga jangan ditingkatkan hingga ke posisi maksimal ya. Nah ini penting agar kesempatan-kesempatan yang emas itu tidak lepas. Jangan dikarenakan ada kesempatan perak, Anda hilangkan kesempatan emas. Paham toh? Asalkan kecermatan ditingkatkan, hasil optimal pun mudah didapatkan. Jadi kunci pada bulan Imlek ke-8 ini, selain patut mengindahkan etika, kecermatan Anda patut ditingkatkan ya, agar hasil yang optimal mudah Anda torehkan. Sukses selalu. Sio ular, kendati merayap, tingkatkan agresivitas demi kejar kesempatan. Kelihatannya sih Anda merayap-rayap, tapi di bulan Imlek ke-8 ini rayapan Anda patut lebih agresif agar kesempatan yang ada dapat Anda kejar dan raih dengan semaksimal mungkin. Ya, artinya peningkatan kesuksesan tentu saja akan mudah Anda dapatkan. Ambisi yang naik patut ditorehkan agar keyakinan buahkan keberuntungan. Suara sumbang patut diabaikan agar takkan merancukan fokus kejaran. Jadi ketika Anda sedang memperoleh sesuatu yang baik, banyak mungkin pandangan-pandangan miring ya. Anda tidak perlu mengambil hati ya, karena kalau itu dipedulikan, justru kejaran Anda bisa terrancukan. Oke? Sukses selalu. Sio kuda, tenang walau kendala rintangi aksi demi kestabilan keberhasilan. Jadi pada bulan Imlek yang ke-8 ini, ketenangan Anda mudah terusik atau ada juga yang mungkin mau mengusik. Nah ini Anda patut hadapi dengan ketenangan agar segala sesuatu kemudian tidak mengganggu eksistensi dan sepak terjang Anda. Optimis tetapi cermat patut diteguhkan agar bokongan mudah dielakkan. Ya. Minimalkan amarah agar kredibilitas jangka panjang tak alami gangguan. Kecenderungan terjadinya penurunan memang tampaknya sukar dielakkan, kecuali jumlah nilai angka keberuntungan Anda memang tinggi gitu ya. Walaupun turun, masih dalam batas yang sangat menjanjikan keberhasilan. Jadi sukses masih ada. Namun hal itu patut ditunjang dengan sikap ya yang optimis dan jangan gampang marah. Sukses selalu. Sio kambing, jaga kestabilan, pedulikan lingkungan demi naikkan pendapatan. Jadi yang paling nomor satu, Anda stabilkan sepak terjang Anda, stabilkan hubungan dengan para relasi yang sudah terbentuk, sambil mempedulikan perkembangan lingkungan. Dengan begitu, bukan saja kesinambungan keberuntungan bisa konstan, peningkatan bisa Anda upayakan, bisa Anda wujudkan. Namun,
Jangan asal percaya agar tidak terjungkal oleh rayuan penipuan. Jadi waspadai kecenderungan terjadinya penipuan bagi Anda yang bersio kambing relatif cukup besar. Hindari lamunan mendalam agar produktivitas pun dapat dipertahankan. Jadi selain Anda diharapkan untuk menstabilkan sepak terjang, menseksamai lingkungan, jangan asal percaya, Anda pun diharapkan untuk menjauhi lamunan supaya Anda bisa berkonsentrasi, ya, di mana produktivitas Anda kelak diharapkan meningkat signifikan. Sukses selalu. Sio monyet. Sio monyet selama ini kita selalu masukkan dalam kotak, ya, kotak ketidakselarasan. Artinya jangan bikin macam-macam kalau tidak mau mengalami kerugian yang fatalis. Jadi segala sesuatu hendaknya diupayakan sesuai dengan kebiasaan dan jangan mengubahnya secara mendadak. Nah, di bulan Imlek yang ke-8 ini, potensi keberuntungan Anda yang bersio monyet kendati ciong memiliki kecenderungan meningkat cukup signifikan. Untuk itu, ambisi patut dikelola. Kelola ambisi yang terlampau besar demi kelancaran pengerjaan. Ya, jadi yang dikhawatirkan justru Anda bisa obsesif, ya, ambisi yang berlebih-lebihan. Dan kalau itu terjadi, justru potensi yang tadi besar itu akan berubah menjadi suatu sandungan. Buang sikap keras kepala agar hambatan pun kelak terjadi sandungan. Jadi yang bisa menjadi sandungan adalah ambisi yang berlebihan, obsesif, ataupun sikap keras kepala. Kecurigaan tetap patut dimasifkan, ya, agar rezeki tak kandas di tengah jalan. Jadi walaupun segalanya berubah, curiga adalah sebuah keniscayaan yang tidak boleh Anda abaikan. Sukses selalu. Sio ayam. Sio ayam ada satu peribahasa, ayam mati di lumbung padi, ya. Kalau keliru dong, ya. Nah, kekeliruannya apa? Ya, kita harus waspadai. Artinya di bulan Imlek yang ke-8, kekeliruan bisa terjadi pada Anda yang bersio ayam. Lambatkan patukan demi memantau situasi peluang transparan. Jadi patukannya jangan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa, udah deh, fokusnya cuma di situ, perubahan situasi tidak bisa dipantau lebih lanjut. Hal remeh-temeh tak patut diambil hati, agar perseteruan pun tertiadakan. Jadi Anda yang bersio ayam bisa-bisa terpancing masuk ke dalam sebuah perseteruan. Oleh sebab itu, segala hal yang remeh-temeh, bahkan yang namanya debat kusir, ngomong ngalor ngidul, jauhin aja deh, ya, jangan diladeni. Bahkan tingkatkan komunikasi agar hubungan makin berkeharmonisan. Jadi supaya penurunan tidak terjadi, Anda harus pikir siapa yang udah lama nggak dihubungi, ya, hubungi. Jangan-jangan ada rezeki bisnis yang luar biasa di sana. Sukses selalu. Sio anjing.
Masifkan kecermatan demi mendulang peluang yang tak kelihatan. Jadi potensi Anda memang lagi bagus nih. Kalaupun turunnya ya nggak banyak lah. Tapi potensi untuk naik memang terbuka besar. Nah, kalau Anda betul-betul cermat, peluang yang luar biasa, bahkan yang nggak kelihatan pun akan terangkat dan tampak transparan untuk Anda genggam ya dalam kocek Anda ya. Jadi keberhasilan memang tetap saja masih merupakan keberuntungan Anda ya. Tajamkan mata telinga agar potensi sampingan takkan lolos dari tangan ya. Mata harus ditajamkan supaya segala sesuatu kelihatan jelas. Telinga dengar-dengaran nih ada bisnis di mana ya. Jadi kalaupun ada potensi sampingan, jangan lolos. Jadi Anda punya waktu untuk ngejar peluang yang sampingan. Agresifkan kejaran pada saat tepat agar penurunan pun jadi peningkatan. Nah, kejarannya harus pada saat yang tepat baru diagresifkan. Kapan itu saat yang tepat? Ya, saat yang tepat itu Anda boleh aja memakai kalender Imlek sebagai acuan ya. Kalender Imlek 2573. Namun, terlepas daripada itu, Anda bisa memakai analisa Anda sebagai acuannya. Kalau Anda merasa ini udah saatnya, ya agresifkan kejaran Anda. Oke? Sukses selalu. Show babi. Tak masalah keluar sedikit demi pemasukan yang lebih signifikan. Kenapa dianjurkan begitu ya? Keluarnya tapi nggak boleh banyak-banyak loh ya, sedikit. Jadi itu untuk bersosialisasi misalnya ya. Nah, ini penting agar pemasukan jauh lebih signifikan. Artinya apa? Artinya memang potensi Anda di bulan yang satu ini memang diramalkan naik. Buang sikap mau menang sendiri agar halangan pun kelak terminimalkan. Sadar atau tidak, Anda akan merasa mau menang sendiri ya. Apa pandangan orang Anda tidak gubris. Nah, ini satu kekeliruan yang bisa menghambat Anda baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini harus Anda waspadai benar. Target pantas ditingkatkan wajar. Jadi peningkatannya pun harus wajar. Kenapa wajar? Karena memang Anda pun sedang dilanda ketidakselarasan atau ciong. Anda harus menjadikan sumber daya dana, sumber daya kemampuan sebagai parameternya ya. Target pantas ditingkatkan wajar agar kendali bisnis tidak menjadi karuan ya. Jadi kendali bisnis harus diprioritaskan untuk ditata dengan sebaik mungkin. Sukses selalu. Sio tikus. Anda yang bersio tikus diharapkan untuk bersikap hati-hati. Karena kecenderungan terjadinya penurunan memang cukup besar. Namun, potensi untuk peningkatannya pun bukan berarti tertiadakan. Nah, untuk itu tentu saja Anda patut mengenali apa saja yang patut Anda lakukan. Yaitu waspadai gejolak mudah tersinggung. Kalau Anda mudah tersinggung, tentu rekan bisnis, mitra bisnis, bahkan pelanggan Anda akan berlarian semuanya. Ya. Waspadai gejolak mudah tersinggung demi objektivitas pemikiran. Jaga gawang. Jadi yang diutamakan adalah gawang dahulu. Jangan berlari ke tengah lapangan. Jangan mengejar gawang pihak lawan,
tapi jaga gawang sendiri agar tidak kebobolan. Jaga gawang, pantang urakan, ya nggak boleh sembarangan, agar kendali bisnis takkan bersifat untung-untungan. Ya, patut tegas agar kelak tidak terombang-ambing puting beliung pandangan. Jadi di bulan Imlek yang ke-8 ini nantinya banyak nih pandangan, wah Anda harus begini, Anda harus begini, kalau Anda begini harus begini, begini harus begitu, ya. Nah, Anda akan dibuat menjadi bingung sendiri. Nah, untuk itu Anda patut menarik diri dan menganalisanya dengan seksama. Nah, setelahnya itu Anda patut bertindak tegas agar kelak tidak terombang-ambing puting beliung pandangan. Ingat, jangan sampai terombang-ambing puting beliung pandangan. Sukses selalu. Sio kerbau, pacu semangat demi tingkatkan sukses pada kini dan di kemudian. Jadi kalau Anda meningkatkan, memacu semangat Anda di masa PGW, sukses pada masa PGW dan bulan-bulan berikutnya pun akan memperoleh imbas positifnya pula. Dengan kata lain, bulan Imlek ke-8 memiliki potensi yang baik dan menawarkan keberuntungan yang meningkat untuk Anda yang bersio kerbau. Buang kekhawatiran. Jadi untuk itu Anda patut membuang kekhawatiran Anda agar keyakinan diri kian membulat dan berkepastian. Jadi kalau Anda khawatir maju mundur, Anda akan ketinggalan kereta. Jadi Anda patut yakin dan membulatkan kepastian Anda, dan Anda akan memperoleh goal yang paling berkeberuntungan. Jaga kekompakan demi minimalkan kecenderungan terjadinya kebocoran. Kendati potensi bisnis Anda meningkat, peluang terjadinya kebocoran juga turut meningkat. Nah, untuk itu Anda perlu membuat sistemasi pembukuan yang lebih ketat dengan cara juga mengompakkan sistem kerja Anda. Dengan begitu, keberhasilan barulah akan maksimal dan sangat signifikan. Sukses selalu. Para juragan-juragin yang baik hati dan yang banyak hokinya, juga para sahabat Sonora di belahan bumi manapun, dan juga yang selalu mengikuti acara di radio Sonora FM dan Sonora Jaringan. Apa yang telah saya sampaikan ini tentu saja punya tujuan. Tujuannya agar apa yang disampaikan itu bisa menjadi pedoman bagi Anda. Pedoman yang dapat menjadi pengarah bagi kesuksesan Anda yang jauh lebih baik, dan lebih baik lagi. Sukses selalu.